Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan mata kuliah transmisi DC, di mana beranggotakan Bagus Singgi Putra Pratama dengan NPM 51907111015, Nandit Kurniawan Hidayat dengan NPM 51907111019, saya sendiri Selvi Mesela dengan NPM 51907111069, kemudian ada Rino Nur Wahid dengan NPM 51907111001, yang terakhir ada Tia Francisca dengan NPM 51907111069. Materi yang akan kami sampaikan berjudul Other Converter Configuration for HVDC Transmission. Materi pertama disampaikan oleh teman saya, Tia Francisca. Kepada Tia, saya... Baik, next. Bentar. Adapun materi yang akan kelompok kami sampaikan, yang pertama ada introduction, yang kedua voltage source converter, yang ketiga CCC and CSCC HVDC system, dan yang terakhir multi-terminal DC transmission. Next. Pada introduction, meskipun transmisi HVDC sekarang dianggap sebagai teknologi yang matang, ada banyak penelitian dan pengerjaan pengembangan yang berlangsung dalam topik berikut untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja tautan HVDC. Untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan desain yang lebih ekonomis dari yang relevan peralatan seperti katup triristor, dan untuk membenarkan penggunaan alternatif sistem HVDC. Dengan konfigurasinya, yang pertama, pengembangan berbagai konfigurasi sistem DC serta pemutus sirkuit DC. Yang kedua, karakteristik sistem HVDC multiterminal. Yang ketiga, konverter komutasi paksa. Yang keempat, menerapkan tren terbaru dalam desain sistem AC untuk penggunaan DC. Yang kelima, desain dan aplikasi stasiun konverter kecil. Dan yang terakhir, kontrol digital berbasis mikroprosesor. Next. Selanjutnya ada voltage source counter atau VSC. Sistem HVDC converter sumber arus atau CSC yang banyak digunakan menggunakan katup triristor dan DC reaktor smoothing memiliki kelemahan yang melekat. Misalnya perangkat rotasi seperti generator atau kompensator sinkron diperlukan di sisi inverter sistem untuk memberikan tegangan pergantian untuk katup triristor. Selanjutnya, kapasitor bank untuk mengkompensasi konsumsi daya reaktif konverter yang diperlukan pada kedua inverter dan sisi penyarah. Selain itu, karena sistem CSC HVDC menghasilkan harmonik orde rendah, filter besar diperlukan untuk menghilangkan harmonik ini. Namun, meskipun CSC konvensional sistem HVDC dianggap matang, area penelitian berikut ini belum sepenuhnya dieksplorasi. Sehubungan dengan kinerja dan peningkatan ekonominya, ada 3. Yang pertama, penerapan filter aktif di sisi AC dan DC. Yang kedua, konverter komutasi kapasitor atau CCC. Dan yang terakhir, konverter kapasitor seri terkontrol atau CSCC. Next. Kemudian ada voltage source counter atau VSC. Sistem ini memiliki koneksi point-to-point atau menggunakan kabel XLPE. Dan operasional dasarnya tujuannya adalah untuk menyalurkan tenaga listrik dari Nice ke Visby di Pulau Gotland. Sistem ini termasuk filter kecil pada terminal input dari konverter AC/DC dan pada terminal output inverter untuk menghilangkan harmonik yang dihasilkan dari metode switching PWM yang digunakan dalam sistem. Sistem VSC HVDC menawarkan keuntungan berikut dibandingkan dengan CSC HVDC sistem. Yang pertama, harmoni orde rendah berkurang secara signifikan dengan kecepatan switching yang tinggi. Jadi, ukuran filter harmonik yang dibutuhkan bisa relatif kecil. Yang kedua, dimungkinkan untuk mengontrol daya reaktif dan arus secara independen satu sama lain. Dan yang ketiga, waktu respon cepat karena peningkatan frekuensi switching dalam kontrol PWM.
Kemudian sistem VSC HVDC sangat cocok untuk aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan sumber energi terbarukan yaitu pembangkit listrik tenaga angin ke jaringan listrik. Yang kedua, mengirimkan energi ke sistem independen seperti pulau atau platform minyak. Yang ketiga, penyediaan energi untuk kawasan perkotaan dengan gedung-gedung bertingkat yang mengalami beban cepat pertumbuhan. Yang keempat, menyediakan daya melalui saluran transmisi yang dipasang jarak jauh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nandip. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan yaitu sistem VSC HVDC adalah teknologi yang tersedia sejak pertengahan 1990-an, namun belum ada penelitian yang cukup dilakukan pada algoritma kontrol untuk kontrol daya aktif, daya reaktif, dan batasan harmonik. Selanjutnya, pengalaman yang cukup belum diakumulasikan mengenai rugi-rugi pensaklaran dan konduksi di dalam konverter. Tabel 10.1 menunjukkan perbandingan kinerja berupa sistem HVDC dari sudut pandang kontrol, biaya, dan perangkat switching. Kurang lebih gambar seperti ini tabelnya. Selanjutnya, perbandingan metode PWM. Hal yang pertama perlu dipertimbangkan dalam mendesain VSC HVDC sistem adalah tegangan keluarannya. Tegangan keluarannya merupakan faktor penting dalam menentukan transmisi 330 HVDC tingkat isolasi. Jumlah tingkat tumpukan dalam sistem HVDC dan kehilangan daya dioperasikan keadaan tunak. Tidak seperti sistem CSG HVDC, sistem VSC HVDC mungkin tidak disetel tegangan tinggi karena kerugian dan biaya. Hal ini menyebabkan transmisi daya terbatas oleh sistem VSC HVDC. Metode PWM yang digunakan sebagai algoritma operasional untuk VSC memiliki keuntungan dari mengendalikan fase dan besarannya tegangan secara instan. Selain itu, menyediakan berbagai jenis skema untuk menghasilkan pola PWM, termasuk tegangan ruang, skema vektor PWM, skema perbandingan gelombang persegi panjang, dan gelombang trapesium skema perbandingan. Setiap skema memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Salah satu faktor terpenting dalam sistem VS HVDC yaitu adalah persyaratan bahwa HVDC sistem tidak boleh menjadi sumber harmonik. Selanjutnya, kerugian switching tidak boleh berlebihan. Salah satu skema PWM yang disajikan pada tabel 10.2 kurang lebih seperti gambar yang di samping harus dipilih dengan mempertimbangkan kapasitas sistem, akurasi kontrol, dan ekonomi. Bahkan jika beberapa pola PWM skema memiliki akurasi yang lebih tinggi, itu tidak berarti bahwa itu selalu merupakan pilihan yang optimal. Suatu keharusan mempertimbangkan aspek ekonomi dari filter penghilang harmoni, serta peningkatan dan kerugian dalam peringkat sistem karena kerugian switching saat membandingkan skema PWM. Selanjutnya, gambarnya tersebut rangkaian dari skema of voltage short HVDC system. Prinsip operasional pada gambar 10.3 ini menunjukkan prinsip operasional sistem VSC HVDC. Arus sistem HVDC mengalir melalui reaktor 3 fase dan sebelah X1 dan X2 pada penyarah dan sisi inverter masing-masing. VSC terhubung ke sistem AC masing-masing, mengontrol sudut fase dan besarnya arus input secara independen untuk mengontrol daya reaktif dan aktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Agus ini. Saya persilakan. Baik, akan saya lanjutkan.
gambar 10.4 A dan B mewakili diagram vektor operasional sesuai dengan diagram vektor ini menggambarkan bahwa salah satu sebagai inverter atau penyarah. Operasi inverter diartikan sebagai saat aktif. Maaf, Mas Bagus, suaranya tidak terlalu jelas. Oh iya. Saya ulang atau bagaimana? Halo. Halo, kurang keras suaramu. Ulang atau gimana? Halo. Ada keras ini. Lanjut. Baik, saya ulang. Gambar 10.4 A dan B mewakili diagram vektor operasional yang sesuai dengan sistem ditunjukkan pada gambar 10.3. Diagram vektor ini menggambarkan bahwa salah satu dari dua terminal mungkin beroperasi sebagai inverter atau penyarah. Di sini, operasi inverter didefinisikan sebagai saat aktif daya mengalir dari sisi DC ke sisi AC. Sebaliknya, operasi penyarah menyiratkan bahwa daya aktif mengalir dari sisi AC ke sisi DC. Jadi, daya reaktif dan daya aktif daya yang ditunjukkan pada gambar 10.4 dapat dinyatakan sebagai berikut. Next. Dari persamaan 10.1, daya aktif positif dan negatif sesuai dengan mode inverter dan mode penyarah masing-masing. Dan itu ditentukan oleh polaritas fase tegangan dan arus. Dari gambar 10.4 dan persamaan 10.1 dan 10.2, kesimpulan berikut dapat diperoleh. Dalam operasi inverter, tegangan keluaran VSC tertinggal dari tegangan AC sumber FSK oleh DK kurang dari 0, dan daya aktif mengalir dari sisi DC ke sisi AC. Dalam operasi penyarah, tegangan keluaran VSC, PIK memimpin tegangan AC sumber VSK oleh DK kurang lebih dari 0, dan daya aktif mengalir dari sisi AC ke sisi DC. Daya aktif dikendalikan dengan mengatur fase DK antara sisi AC dan DC untuk menjaga tegangan kapasitor bus DC. Daya reaktif ditentukan oleh tegangan keluaran VSC, FIK, dan tegangan sumber tegangan. VSK untuk DK yang relatif kecil. Ketika VIK lebih dari FSK, FSC memberikan reaktif daya dan menyerap daya reaktif ketika VIK lebih dari VSK. Next. CCC dan CSCC HVDC System. Sistem CCC HVDC yang memiliki kapasitor serial pertama kali dipelajari pada 1950-an. Namun, sejak kapasitor serial terletak di antara katup dan transformator, tegangan lebih diterapkan ke katup saat katup hidup dan mati. Hal ini menyebabkan kerugian yang serius karena tidak mungkin untuk meminimalkan tegangan lebih ini untuk tujuan perlindungan. Pada tahun 1980-an, perkembangan arrester ZNO dan sirkuit snubber memungkinkan penggunaan praktis CCC HVDC sistem. Pada tahun 1997, sistem CCC HVDC pertama tipe BTB dipasang antara Argentina dan Brasil. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Rino Nurwahid. Ya, terima kasih. Sistem alternatif untuk sistem CCC HVDC telah diusulkan oleh perbaikan lainnya. Sistem alternatif ini dikenal sebagai sistem CSCC HFDC dan varian dapat memanfaatkan teknik TCSC.
Teknik alternatif ini berpotensi dengan cara yang mirip dengan CCC HFDC. Sistem CCC HVCD memiliki kekurangan sebagai berikut jika dibandingkan dengan yang ada pada sistem HVCD konvensional. 1. Mengkonsumsi daya relatif yang rendah. 2. Dapat berpotensi dengan sistem AC yang memiliki SCR rendah. 3. Dimungkinkan menghasilkan lebih banyak daya daripada sistem HVCD konvensional yang sebanding. Next. Gambar di samping mengilustrasikan dasar sistem CC HVC 6+ di mana arus DC dari sistem CC HVDC mengalir melalui kapasitor komunikasi ke sistem AC. Kapasitor komunikasi terletak di antara sisi sekunder transformator dan kutub. Next, Mas. Gambar di samping menunjukkan bahwa arus DC yang mengalir dari kutub sistem CCC HVDC dan tegangan yang terhantarkan panas kapasitor serial di dalamnya. Pada gambar di samping, antara fase dan kutub tegangan dalam sistem CCC HVCD secara praktis dimungkinkan untuk meningkatkan pada sudut 180 derajat. Next, Mas. Dari persamaan di samping dapat diturunkan menjadi seperti rumusan di atas, di mana faktor daya sistem CCC HVCD juga lebih baik dibandingkan dengan HVCD konvensional. Berikutnya, Mas. Di sini terdapat perbandingan antara hubungan tenaga arus DC dari sistem CCC HVCD konvensional ketika inverter berpotensi di metode kontrol sudut pembandingan konstan. Pada gambar di samping juga kurang untuk sistem CCC HVCD menunjukkan kemiringan yang lebih rendah dari pada kurva untuk sistem HVCD. Terdapat pada gambar di samping yaitu yang tertinggi adalah 800 sehingga turun sampai ke 3. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silvi. Baik, selanjutnya multi terminal DC transmission. Keberhasilan penerapan DC 2 terminal di seluruh dunia menunjukkan bahwa lebih besar keuntungan ekonomi dan teknis dapat diwujudkan dengan sistem multi terminal DC atau MTDC, di mana 3 atau lebih konverter DC dihubungkan oleh jaringan transmisi DC. Selanjutnya ada sistem point-to-point HPDC multikoneksi. Jaringan MTDC memiliki keuntungan dasar berikut ini. Jumlah situasi konverter HPDC dan daya totalnya lebih rendah. Kemudian kehilangan transmisi lebih rendah karena transportasi energi melalui lebih dari 2 sistem HPDC di seri dihindari. Pada gambar di atas, pada kasus A, aliran energi akan berlangsung dari A ke D melalui 6 stasiun. Dan dalam jaringan mesh, saluran tambahan dari A ke D, distribusi arus secara otomatis diwujudkan dalam jaringan HVDC yang sesuai dengan kerugian garis minimal yang ditunjukkan oleh gambar di atas. Selanjutnya ada karakteristik setiap sistem MTDC. Yang pertama, Sardinia Corsia Italia atau SACOI. Yang pertama, sistem multi-terminal pertama. Kemudian ada kabel monopolar 200 kV. Kemudian ada dukungan frekuensi untuk sistem Sardina dan Korsika. Kemudian ada pembalikan daya di Korsika dengan saklar pembalikan polaritas. Yang kedua ada Meson Ripple Bipolar 1 and 2.
di mana biasanya dioperasikan sebagai dua kutub independen tetapi dapat dioperasikan secara paralel pada satu jalur bipolar. Dua garis bipolar paralel. Kemudian yang ketiga, dua penyearah bipolar di lokasi yang berbeda. Kemudian ada dua inverter bipolar di lokasi yang sama. Kemudian ada di sisi inverter elektronika dengan jalur elektroda terpisah. Yang terakhir ada Quebec New England, di mana ada sistem 3 terminal dimulai sebagai sistem 5 terminal, tetapi 2 stasiun tidak lagi digunakan. Kemudian ada satu garis bipolar, ada stasiun bipolar terhubung, ada hanya satu arah aliran daya satu bagian garis, dan yang terakhir pembalikan alir daya di satu stasiun dengan saklar pembalikan polaritas mekanis. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.